Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Deswina dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi, sinopsis, dan amanat dari cerita Ronggeng Dukuh Paruk sebagai tugas akhir dalam tugas bahasa Indonesia. Biografi, Ahmad Tohari lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, 13 Juni 1948. Beliau adalah sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Ia menamakan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya Ronggeng Dukuh Paruk sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia pernah mengenyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan dimuat di berbagai media massa. Ia juga menjadi pembicara di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan. Dalam dunia jurnalistik, Ahmad Tohari pernah menjadi staf redaktur harian Merdeka, majalah Keluarga, dan majalah Amanah, semuanya di Jakarta. Dalam karir kepengarangannya, penulis yang berlatar kehidupan pesantren ini telah melahirkan novel dan kumpulan cerita pendek. Beberapa karya fiksinya antara lain trilogi Ronggeng Dukuh Paruk telah terbit dalam edisi Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Tahun 1950, pengarang yang mempunyai hobi mancing ini mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat, dan memperoleh penghargaan The Fellow of the University of Iowa. Ronggeng Dukuh Paruk, novel yang diterbitkan tahun 1982, berkisah tentang pergulatan penari tayub di dusun kecil Dukuh Paruk pada masa pergolakan komunis. Karyanya ini dianggap kekiri-kirian oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Ahmad Tohari diinterogasi selama berminggu-minggu. Hingga akhirnya Ahmad Tohari menghubungi sahabatnya Gus Dur dan akhirnya terbebas dari intimidasi dan jerat hukum. Bagian ketiga trilogi berjudul Jentera Biang Lala diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan cuplikannya dimuat dalam jurnal Manua edisi Silence Voice terbitan Honolulu University tahun 2000. Termasuk bagian yang disensor dan tidak dimuat dalam edisi bahasa Indonesia. Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Dancer. Trilogi ini juga difilmkan oleh sutradara Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari tahun 2011. Tohari memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pembuat film Sang Penari dan berujar ini akan jadi dokumentasi visual yang menarik versi rakyat, bukan versi kota sebagaimana dalam film-film sebelumnya. Karya tulis dari Ahmad Tohari yaitu adalah Kubah, Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, Jentera Biang Lala, Di Kaki Bukit Cibalak, Senyum Karyamin, Berkisar Merah, dan Belantik. Selanjutnya adalah sinopsis dari cerita Ronggeng Dukuh Paruk. Srintil adalah bocah berusia 11 tahun yang berprofesi sebagai ronggeng. Dia dianggap keturunan Ki Secamenggala yang diyakini dapat mengembalikan citra perdukuhan. Masyarakat setempat meyakini kehadiran Srintil menjadi pelengkap. Mereka meyakini kelengkapan dukuh terdiri dari keramat Ki Secamenggala, Seloro Cabul, Sumpah Serapah, dan ronggeng bersama perangkat calungnya. Srintil adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal bersama 16 penduduk lain yang mengalami keracunan tempe bongkrat. Kedua orang tua Srintil merupakan pembuat tempe itu. Srintil yang kala itu masih bayi, lalu dirawat kakek neneknya. Kakeknya meyakini Srintil sudah kerasukan indang ronggeng dan dilahirkan sebagai ronggeng dengan restu arwah Ki Secamenggala. Karena anggapan seperti itulah Srintil digambleng menjadi ronggeng. Kata Reja, sang dukun ronggeng, mengajak Srintil mengikuti tahapan sebagai ronggeng sesungguhnya. Sebagai awalan, Srintil mandi kembang di depan cungkup makam Ki Secamenggala. Tahapan lain yang dilalui Srintil adalah buka kelambu. Dirinya tidak bisa memungut bayaran saat berpentas jika belum melalui tahapan ini. Di lain sisi, ada Rasus yang keberatan jika Srintil harus melalui semua syarat tersebut. Dia adalah teman main Srintil sejak kecil. Rasus merasa sakit hati dan cemburu karena Srintil menjadi ronggeng. Profesi ronggeng artinya Srintil menjadi milik umum. Kegarisan Srintil disayembarakan. Rasus makin marah saat dirinya yang berusia 14 tahun itu tidak bisa berbuat banyak pada gadis yang dicintainya. Hingga satu hari, terjadi pertengkaran antara Dower dan Sulam di emper samping rumah Kertareja untuk memperebutkan keperawanan Srintil.
Rasus yang juga berada di sisi lain rumah tersebut tidak bisa melakukan apapun. Kartareja menyaratkan seringgit uang emas untuk nilai keperawanan Serintil. Tapi Serintil mendadak muncul dari belakang rumah Kartareja dan mendatangi Rasus. Dia meminta Rasus untuk menggaulinya. Serintil lebih suka kehilangan keperawanan karena Rasus ketimbang dengan dua orang yang sedang memperebutkannya. Rasus mengiyakan permintaan Serintil. Setelah itu, giliran Dower dan Sulam. Sementara Kartareja menikmati hasil menjadi mucikari berupa seringgit uang emas dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 keping perak dari Dower. Meski bisa mendapatkan keperawanan Serintil, Rasus justru makin benci padanya karena pekerjaan longgeng itu. Rasus pergi meninggalkan Duku Paru dan meninggalkan sosok Serintil sebagai bayang-bayang ibunya yang telah pergi entah kemana. Serintil sempat menawarkan dirinya pada Rasus untuk dinikahi, namun Rasus sudah yakin dengan keputusannya untuk menolaknya. Pesan moral atau amanat dari cerita longgeng Duku Paru ini yaitu yang pertama, sebagai seorang wanita, kita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang kedua, hendaknya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan nenek moyang, yaitu kebudayaan yang memang patut untuk dilestarikan. Yang ketiga, dalam hidup, setiap manusia harus ikhlas menerima apa yang telah Allah takdirkan. Yang keempat, kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan tidak perlu tergesa-gesa dalam memutuskan. Yang kelima, jangan pernah memiliki dan menyimpan dendam kepada orang lain, sebab dendam mampu membinasakan manusia. Yang terakhir, setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan memiliki sebuah akibat. Perbuatan baik akan berakibat baik, dan perbuatan buruk akan berakibat buruk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.